Selamat malam teman-teman semua, kawan-kawan semua. Jumpa lagi bersama saya, Simen Regen Channel. Oke, ada teman yang bertanya kepada saya, "Ah, bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang pelaut? Menjadi seorang pelaut pemula?" Oke, untuk menjadi seorang pelaut pemula, yang pertama kali adalah kita harus mempunyai niat. Kita harus punya niat untuk bekerja di laut. Sebab yang utama adalah kita kalau sudah bekerja di laut, sudah jelas kita jauh dari keluarga. Kita akan, misalnya kalau kita berlayar, sudah jelas kita akan meninggalkan mereka dan kita akan kembali, baru kita bisa berjumpa lagi dengan keluarga. Oke, yang pertama adalah niat. Yang kedua, kita harus persiapkan mental kita. Mental harus yang kuat. Oke, karena nanti di atas kapal kita akan berjumpa dengan bermacam-macam suku. Yang kita ketahui di Indonesia ini kan bermacam-macam suku. Ada dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Irian, dari Sumatera, semua. Dari timur sana banyaklah, bermacam-macam. Nanti akan kita jumpa di atas kapal. Makanya kita harus persiapkan mental kita. Kalau kita berlayar ke luar negeri, kalau kita mendapat rezeki kita berlayar ke luar negeri, sudah jelas kita akan bergabung dengan orang-orang luar. Oke, yang kedua, yang pertama adalah harus ada niat dulu. Yang kedua itu adalah mental. Yang ketiga adalah fisik. Fisik kita harus persiapkan juga. Oke, jadi persiapan fisik itu perlu, karena kita bekerja di laut ini dengan bermacam-macam pekerjaan. Nanti kita dapat di kapal, misalnya yang paling kecil atau kapal yang besar, sedang, besar, itu kerjaannya sudah berbeda-beda. Tapi fisik harus perlu, karena di atas kapal itu kita bekerja, nanti ada pembagian jam kerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan, di atas kapal, dan perusahaan, aturan yang berlaku tercatat di IMO. Itu semua tergantung dari perusahaan. Setelah itu baru kita menuju ke persiapkan surat-surat kita. Oke, yang pertama dari pelaut umum itu kita harus ada buku pelaut, namanya Seaman Book atau buku pelaut. Buku pelaut ini berfungsi sebagai untuk mencatat. Di situ ada nama kita, tertera nama kita, dan tercatat nanti kalau apabila kita sudah naik di satu kapal, join satu kapal, kita sudah tercatat sebagai ABK atau kru di atas kapal yang kita naiki, kita join. Oke, ini kita berbicara tentang pelaut yang harus ada punya catatan, punya nama kita di Deperla, di Departemen Perhubungan Laut, karena kita bekerjanya di laut. Jadi kita harus legal, jangan ilegal. Kalau ilegal itu tidak bagus, nanti berakibatnya kita cuma bekerja sebentar aja, kita tidak bekerja umur panjang. Tapi kalau kita mau berumur panjang, kita harus mendaftarkan diri sebagai pelaut yang betul-betul menjadi pelaut yang terdaftar. Oke, kita yang pertama adalah buku pelaut. Setelah sudah ada buku pelaut, itu buku pelaut kita urusnya di Sabandar, di kantor Sabandar. Kantor Sabandar dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, persyaratan-persyaratan yang berlaku itu kita bisa kita pergi ke kantor Sabandar. Nanti di sana kita akan mendapatkan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dibutuhkan.
untuk untuk membuat buku pelaut. Kita harus mengerti dulu, yang pertama adalah di atas kapal ada dua bagian deck, nautika, dan bagian mesin untuk di kamar mesin. Itu yang mana yang kita mau pilih, itu terserah kita dari niat kita. Oke, setelah ada buku pelaut, kita harus ambil sertifikat BST. Setelah ada BST, kita ambil PSCRB. Ini yang utama adalah BST, yang utama sekali dari semua sertifikat yang ada di atas kapal itu adalah BST. Yang kedua PSCRB, ini sertifikat pendukung untuk pemula, PSCRB. Setelah itu AFF. Ini 3 saja sudah cukup untuk pemula. Oke, setelah itu dengan yang tadi yang saya bilang, di atas kapal ada 2 bagian, yaitu bagian deck, nautika, dan engine, teknika. Oke, jadi untuk misalnya kalau kita ambil jurusan deck, nautika, berarti kita harus ambil namanya rating able. Kalau kita mau mengambil mesin, berarti kita harus ambil rating engine. Itu semua misalnya BST, SCRB, AFF, rating, itu semua kita ngambilnya, kita pergi mendaftar di diklat yang ada di Indonesia. Ini sudah banyak sekali. Teman-teman, kawan-kawan boleh cek di Google pun boleh, ataupun di berita-berita yang mana aja bisa. Kita dapat dari Sabang sampai Merauke lah, kalau mau dibilang. Dari Aceh ada, Medan ada, Jakarta, Surabaya, Semarang, Sorong, sampai ke Sorong sana, Sulawesi pun ada semua. Sudah mempermudah, di mana tempat kita terdekat lah kita ambil, sudah bisa. Itu yang sebagai kita pemula. Itu dari umum kawan-kawan, teman-teman semua. Kalau kita ingin dari sekolah, ada dua pilihan. Dari SPM bisa, dari akademi bisa. Oke, kalau dari SPM itu berarti kita nanti sudah selesai, kita akan mendapatkan yang namanya ijazah ANT 4. Kalau dari akademi itu kita akan mendapat ijazah ANT 3. Oke, teman-teman, topik pembahasan kita di sini adalah bagaimana awal cerita seorang untuk mau menjadi pelaut. Oke, demikian tips singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pelaut pemula. Yang utama adalah niat. Kalau niatnya sudah bulat, sudah oke, maka bisa berlanjut. Oke, semua teman-teman, sukses selalu. Jangan lupa like, subscribe, share, supaya dapat berbagi, bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua, calon pelaut dan pelaut terutama. Demikian dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Ciao.